Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktanti Putri Hapsari dari Prodi Komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang UX dan UI Design. Yang lebih spesifik lagi membahas tentang animasi UX. Karena manusia adalah makhluk yang bergerak dipengaruhi oleh adanya visual dan pergerakan, maka adanya sentuhan animasi mampu memberikan dampak besar kepada citra visual sebuah aplikasi. Mata kita secara alami memperhatikan objek bergerak dan animasi yang eye-catching dan cerah. Biasanya, hal ini mampu menarik perhatian dan membantu aplikasi menjadi berbeda dengan pesaingnya. Selain itu, belakangan ini semakin banyak desainer yang menggabungkan animasi sebagai elemen fungsional yang mampu meningkatkan kepuasan experience tersendiri untuk usernya. Animasi tidak lagi dibuat sebagai hiburan, tetapi juga menjadi tools terpenting untuk meningkatkan desain interaksi yang memiliki tujuan, bermakna, dan fungsional, sehingga menghasilkan sesuatu yang sesuai. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peran animasi fungsional dalam UX design dan melihat kapan animasi harus disematkan ke dalam desain. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan animasi fungsional? Animasi fungsional sendiri adalah animasi sederhana yang disematkan ke dalam UI design sehingga memiliki fungsi untuk desain tersendiri. Hal ini memiliki tujuan yang jelas, seperti untuk mengurangi beban kognitif, di mana bantuan animasi akan mempermudah manusia ketika pertama kali mempelajari fitur tersebut. Kemudian mencegah adanya pemahaman yang bias. Lalu, membangun ingatan yang lebih baik dalam hubungan suatu spasial. Ibaratkan dengan manusia, objek bergerak juga membuat teknologi untuk menjadi terlihat lebih hidup. Di dalam pendekatan desain yang mampu mengutamakan interaksi antar muka, haruslah memiliki sifat yang intuitif, responsif, dan humanis. Animasi fungsional ini membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah visual feedback on user action. Feedback akan membuatmu merasa seperti berkomunikasi dengan elemen visual yang nyata di layar dan mendemonstrasikan hasil interaksinya. Elemen interface sendiri seperti tombol atau tools pengendalian harus dibuat terlihat seperti sungguhan meskipun berbeda dan berada di balik lapisan layar kaca. Isyarat visual dan motion dapat menjembatani antara kesenjangan ini dengan segera memahami input yang kemudian dapat dilihat dan dirasa layaknya manipulasi secara langsung. Seperti halnya hubungan antara aksi dengan reaksi. Ketika manusia memberikan aksi atau tindakan, teknologi harus memberikan reaksinya, atau bisa saja terjadi kebalikannya. Selanjutnya ada visibility of system status. Yang dimaksud dengan visibility ini adalah keterjelasan status suatu sistem yang menjadi salah satu hal terpenting dalam mendesain user interface. Pengguna tentunya ingin mengetahui isi konteks dalam waktu yang ditentukan dan aplikasi tidak boleh membuat mereka untuk menerka-nerka. Harus memberitahu user respon apa yang kira-kira terjadi melalui visual yang sesuai. Proses upload dan download data contohnya adalah peluang besar untuk memanfaatkan animasi yang fungsional, di mana animasi loading bars menampilkan proses loading dan menimbulkan ekspektasi user untuk tahu seberapa cepat data yang sedang diproses. Jenis animasi fungsional juga bisa digunakan untuk menarik perhatian user ke perubahan status terpenting dalam sebuah aplikasi. Contohnya, sistem seperti panggilan masuk atau email masuk. Untuk tujuannya sendiri memberikan notifikasi yang real-time pada status sistem. Kemudian memungkinkan user untuk dengan cepat merespon dan memahami apa yang terjadi. Selanjutnya ada visual hint atau yang dimaksud dengan petunjuk visual. Ketika pertama kali melihat tampilan ruang aplikasi, tentunya user sering membutuhkan bantuan kita untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi. Hal ini terutama berlaku untuk interface yang berisi interaksi yang unik atau kurang familiar oleh pemilik usernya. Tanpa visual bantuan, user mungkin akan kebingungan bagaimana cara berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Ketika petunjuk visual hadir untuk mengarahkan pengguna tentang apa yang harus dilakukan di dalam UI,
kita harus membuat satu set visual petunjuk yang menyampaikan kemungkinan adanya interaksi dengan antara user dan sistem. Jenis animasi fungsional ini mendorong perhatian kepada pengguna kemungkinan adanya interaksi. Visual hint bisa memberikan user pemahaman apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya, animasi fungsional yang mempersiapkan user untuk mengambil foto seperti yang dilakukan oleh aplikasi kamera iOS. Atau mereka dapat melibatkan user untuk mengambil langkah selanjutnya dengan mendemonstrasikan bagaimana fungsi tersebut ketika aplikasi beroperasi. Tentunya visual hint ini dapat meningkatkan tingkat keaktifan user. Tujuannya pertama untuk menciptakan ekspektasi yang diperlukan dengan memberikan petunjuk kepada user tentang apa yang akan terjadi. Selanjutnya, membantu user menyesuaikan diri dengan interface yang ada. Dan tentunya, memberitahu user bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan elemen di dalam visual. Oke, selanjutnya ada animasi transisi navigasi. Transisi navigasi sendiri adalah perpindahan antara kondisi dalam aplikasi seperti dalam tampilan yang umum ke dalam tampilan yang lebih spesifik lagi. Perubahan status seringkali melibatkan pergantian tampilan yang terkesan kaku dan bisa saja membuat user kebingungan untuk mengikuti flow-nya. Animasi fungsional ini memudahkan user melalui momen-momen perubahan ini. Dengan kata lain, animasi ini dapat lancar membawa user menghubungkan konteks navigasi dan menjelaskan perubahan pada layar dengan membuat koneksi visual antar status visual. Transisi navigasi dapat berupa transisi navigasi parents dan transisi navigasi sibling. Yang dimaksud dengan transisi navigasi parents ini digunakan saat user menjelajahi layar yang lebih dalam lagi dari suatu aplikasi. Biasanya merupakan turunan dari layar utama ke layar yang lebih spesifik. Untuk sibling transition sendiri, transisi ini terjadi antara elemen pada tingkatan hierarki yang sama. Misalnya, animasi ini digunakan saat user menavigasi dengan cara menggesernya dan dua hal tersebut tingkatannya sama. Dalam kedua kasus ini, animasi fungsional membantu mata kita untuk melihat dari mana objek baru datang dan di mana objek itu tersembunyi lalu dapat ditemukan kembali. Hal ini memberikan isyarat visual, membuat interaksi lebih mudah diikuti dan menegaskan memori kita tentang apa yang akan terjadi. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama menentukan hubungan spasial antara elemen dan layar. Kemudian menghindari transisi yang mengejutkan sampai membuat user ngeblank dengan cara membantu user memahami perubahan yang baru saja terjadi dalam layout halaman. Seiring berkembangnya waktu dan daya kreativitas manusia, animasi UI dan UX ini bisa saja terus bertambah dan berubah karena didasarkan oleh adanya kebutuhan manusia kepada teknologi. Sekian pembahasan animasi UI dan UX kali ini dalam mata kuliah Desain Grafis PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.